Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok untuk tugas besar perencanaan dan pengembangan produk. Kami terdiri dari 3 orang yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Rifan Kusno, dan Devi Kartikasari, dan Iqbal Maulana Bahtiar. Adapun untuk tema yang kami angkat atau inovasi yang kami angkat adalah inovasi jas hujan yang dapat menutupi seluruh bagian tubuh. Baik, untuk latar belakangnya, yaitu jas hujan merupakan alat yang vital dalam kegiatan dan beraktivitas sehari-hari khususnya di Indonesia. Fungsi jas hujan diperuntukkan untuk meminimalisir kontak tubuh dengan air. Penggunaan jas hujan memunculkan beberapa permasalahan. Selain jenis jas hujan yang kurang sesuai dengan kegiatan penggunanya, jas hujan yang efektif adalah jas hujan yang mampu melindungi seluruh area tubuh pemakainya. Maka dari itu, pentingnya pengembangan desain produk jas hujan dan juga pemilihan material yang tentunya akan melindungi pemakai jas hujan. Nah, untuk HOQ, penjelasan tentang HOQ sendiri, yaitu model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model QFD, Quality Function Development. Untuk proses perancangan dan perhitungan biaya material costing, di mana pada perhitungan biaya material ini difokus utamanya adalah mendapatkan total biaya komponen dari perancangan produk yang dilakukan. QFD adalah metodologi terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk yang dapat memudahkan suatu tim kerja dalam menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi secara sistematis kapabilitas produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan keinginan konsumen, menurut Cohen 1995. Nah, ini untuk model HOQ-nya secara umum, ini untuk teorinya. Ini untuk penjelasannya. Untuk bagian A, definisi dari HOQ sendiri, yaitu ada customer needs and benefits. Terus bagian B-nya ada planning dan metrics. Bagian C-nya ada technical response. Untuk bagian D-nya ada relationship metrics. Untuk bagian E-nya ada technical correlation. Untuk bagian F-nya ada technical metrics. Itu untuk definisi atau penjelasan tentang HOQ itu sendiri. Nah, untuk definisi dari desain produk, yaitu dideskripsikan sebagai sebuah bidang keahlian yang mempertemukan kerja seniman, karyawan, insinyur, dan manajer pemasaran. Desain produk menjadi kategori keahlian tersendiri sebagaimana bidang-bidang spesifik desain lainnya di kala itu, yakni ada graphic design, interior design, jewelry design, dan fashion design, serta lain-lainnya. Untuk pemilihan bahan baku, persyaratan yang diminta oleh suatu desain konstruksi meliputi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sifat mekanik meliputi kekuatan dan ketangguhan atau kekerasan, keuletan, ketegasan, dan yang lainnya. Sifat spesifik seperti heat conductivity, electrical conductivity, heat expansion, dimensi, dan struktur mikro. Sifat kimia seperti tahan korosi, aktivitas terhadap bahan kimia, dan lain-lainnya. Masih pembahasan tentang pemilihan bahan baku, faktor yang lain juga dipertimbangkan dalam desain. Yang pertama, teknologi yang tersedia untuk pengelolaan bahan tersebut sampai menjadi produk yang siap digunakan. Faktor ekonomis, misalnya harga bahan produk atau ongkos produk, serta harga material dan lain-lain. Terus ada poin C, availability dari bahan, seperti apakah bahan tersedia di pasaran, di mana dapat diperoleh seberapa banyak bahan yang tersedia. Terus ada pengertian. Terima kasih, mungkin untuk saya penjelasannya di awal itu saja, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai analisis kebutuhan pasar. Pada analisis kebutuhan pasar akan dijelaskan oleh saya. Pada analisis kebutuhan pasar ini kita melakukan survei pasar, di mana kita melakukan wawancara terhadap 12 responden, di mana responden ini terdiri dari beberapa mahasiswa dan juga pekerja ataupun buruh.
Kemudian ini untuk metriknya dari hasil anak survei pasar. Terdapat ada asumsi di mana pada asumsi ini terdapat beberapa aspek yang dibahas pada survei pasar ini. Yang pertama untuk judulnya itu ada inovasi jas hujan yang dapat menutupi seluruh bagian tubuh. Kemudian untuk menentukan batasan usahanya itu untuk persaingan jas hujan yang hanya dipakai ketika musim hujan. Kemudian ini untuk deskripsi produknya, di mana jas hujan ini dapat melindungi seluruh bagian tubuh dari air hujan dengan mencegah masuknya air ke dalam tubuh melalui bagian lengan. Kemudian jas hujan ini dapat melindungi seluruh bagian tubuh. Kemudian efektif atau efisien digunakan. Untuk tujuan bisnisnya itu untuk tujuan bisnisnya untuk menciptakan sebuah inovasi baru mengenai jas hujan, yang mana jas hujan ini bisa melindungi seluruh bagian tubuh secara maksimal. Untuk target utamanya itu untuk seluruh pengguna sepeda motor, sedangkan target keduanya adalah masyarakat umum. Untuk asumsinya ini untuk diharapkan dapat menjadi inovasi jas hujan yang lebih baik dari jas hujan pada umumnya. Kemudian untuk pemangku kepentingannya ada mahasiswa, pelajar, masyarakat umum, sebagai pengguna sepeda motor. Kemudian ini ada beberapa nama-nama yang telah kami lakukan interview mengenai untuk analisis pasar ini, untuk survei pasar ini, dan ini ada beberapa dokumennya. Kemudian dari interview ini kami telah menyediakan beberapa pertanyaan yang nantinya akan kami ajukan buat interview atau wawancara ini. Nah, setelah kami lakukan interview atau wawancara, maka kita dapat pernyataan dari pelanggan, kemudian interpretasi kebutuhan dari pelanggan. Kemudian ini akan dikerucutkan dari interpretasi kebutuhan pelanggan tersebut, akan diinterpretasikan seperti ini. Dan selanjutnya sehingga kita dapat menentukan kebutuhan apa aja yang pelanggan butuhkan, kemudian bobot. Di sini bobotnya kita dapat ketahui 1,58. Kemudian normalisasi bobotnya ada 1. Selanjutnya ada skornya ada 3,16, dan untuk normalisasi atau peringkat itu ada 1. Nah, kebutuhan terhadap inovasi jas hujan ini bagi pelanggan itu tidak hanya untuk menutupi seluruh bagian tubuh saja, tetapi bahan yang berkualitas baik dan tebal yang diharapkan oleh pelanggan sehingga lebih awet dan lebih maksimal untuk penggunaannya. Nah, setelah dari kita melakukan analisis survei pasar, maka kita dapat masuk ke dalamnya HOQ atau House of Quality, di mana di sini untuk dewan quality itu ada produk durable atau awet tidak tembus, kemudian mudah digunakan, melindungi seluruh tubuh, tidak licin, desain dan warna menarik. Kemudian untuk direction of implement itu ada bahan berkualitas, mekanisme resleting, menutup bagian tangan dan kaki, anti-slip, fungsi, finishing dari produk tersebut. Nah, untuk max relationship value ini udah ada 9, yang pertama, kemudian 3, 9, 9, dan 3 untuk ini kemudian ada relative weight, kemudian ada relatif untuk weight atau importance itu harus 100%, kemudian itu untuk normalis weight-nya. Nah, ini untuk yang sangat berhubungan penting. Nah, ini hubungan untuk yang keterkaitan antara produk durable atau awet ini dengan untuk seluruh bagian tubuh, kemudian ini dengan anti-slip. Nah, untuk menutup bagian kaki dengan fungsi produk itu tidak ada hubungannya. Yang ada hubungannya itu bahan berkualitas tinggi dengan anti-slip. Kemudian
bahan berkualitas tinggi dengan untuk seluruh bagian kaki ataupun tangan. Nah, di sini ada logo dari produk kami, kemudian sales point-nya ini untuk improvement ratio dan ini untuk raw weight-nya. Nah, ini untuk next relationship value in color, kemudian weight atau importance, kemudian relative weight-nya ini. Nah, berikutnya ini untuk desain produknya, ini tampak depan, ini ketika bahan itu belum dijadiin satu atau masih terpisah dalam bentuk bahan potongan atau berupa kain potongan atau PVC, karena kami menggunakan PVC, ini PVC potongan. Kemudian ini tampak belakang, ini tampak samping. Nah, kita lihat ini ada tangan yang kita pukul. Nah, ini untuk awalnya seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat ketika pengepasannya. Baik, untuk selanjutnya itu ada bahan produk. Bahan produk yang kami gunakan adalah PVC atau polyvinyl chloride, di mana PVC ini lebih kedap air dibandingkan dengan bahan lain, sehingga jas hujan ini akan lebih tahan air dibanding jas hujan plastik ataupun berbahan parasut yang lain. Kemudian untuk resleting yang digunakan itu ada resleting kuningan atau tembaga, karena resleting kuningan atau tembaga ini lebih kuat dan tidak mudah rusak serta dapat lebih kedap air. Selanjutnya ada kesimpulan dari inovasi jas hujan ini, kami dapat menyimpulkan bahwa yang pertama dari hasil survei kebutuhan pasar, kita dapat mengetahui bahwa interpretasi kebutuhan pelanggan terhadap jas hujan inovasi ini tidak hanya jas hujan inovasi yang dapat menutupi seluruh area tubuh, akan tetapi jas hujan yang memiliki kualitas baik, tebal, kemudian bisa fleksibel seperti sesuai yang diharapkan oleh pelanggan. Kemudian yang kedua itu berdasarkan hasil pengamatan atau pada cost of quality didapati hasil untuk strong relationship ada 9, moderate relationship ada 3, dan weak relationship ada 1. Kemudian yang terakhir untuk bahan material yang digunakan adalah PVC atau polyvinyl chloride, dan resleting yang kami gunakan adalah tembaga atau kuningan, di mana jas hujan yang berbahan PVC ini lebih kedap air dibandingkan dengan jas hujan lain yang hanya terbuat dari plastik ataupun bahan parasut pada umumnya. Kemudian untuk bahan resleting sendiri pun kita menggunakan bahan kuningan, di mana bahan kuningan ini lebih kuat dan tidak mudah rusak dan juga lebih kedap air. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.